Halo, apa kabar untuk Libra? Semoga dalam keadaan sehat, semesta senantiasa bersama kita semua ya. Kali ini aku mau reading untuk Libra tentang energi asmara aku dan dia. Sekali lagi ini sifatnya adalah general, jadi nggak semua harus resonate, ambil dari segi positifnya dan aku harap ini bisa bermanfaat buat kamu di luar sana. Kalau nggak resonate jangan dipaksakan, kamu bisa cek di videoku yang lain sesuaikan dengan Sun, Moon, Rising, dan Venus. Sekali lagi, untuk Libra, energinya bisa terbalik atau vice versa ya, terbolak-balik atau vice versa, bisa kamu yang di kiri, bisa kamu yang di kanan, oke? Pay attention to the red flag. Okay, the sign are counting on you. Ada situasi dan kondisi yang membuat salah satu dari kalian, ya, ini gimana? Ada situasi dan kondisi yang membuat kayak lebih ke arah untuk kayak gimana? Cemas. Nah, ada situasi yang bikin cemas, ada situasi yang bikin kepikiran, ada situasi yang bikin apa ya? Entah itu info atau kondisi lah ya. Entah itu info atau kondisi yang bikin salah satunya ini cemas, yang bikin kepikiran, yang bikin gelisah. Nah, ini juga bisa ya, karena aku lihat ada pay attention to the red flag. Oke, aku cek dulu di sini. Oke, ada the Fool. Oke, 7 of Wands. King of Cups. 5 of Pentacles. Okay, Temperance, Ten of Cups, the Hermit, dan ada Ten of Pentacles. Oke, ada ini ya. Apa ini? Apa yang membuat? Jadi kalau aku melihat ada situasi kok. Apakah memang ada situasi ya dari asmara kalian ini yang membuat salah satunya itu kayak cemas, waspada ya? Kalau nggak cemas bisa saja waspada, bisa saja kayak lebih kayak ke arah untuk hati-hati. Nah ini loh ya, gini, karena aku juga lihat ada the Fool ya. The Fool ini adalah suatu gambaran di mana kamu dihadapkan sebuah pilihan dalam asmara kamu. Apakah kamu harus melanjutkan kehidupan kamu yang baru? Ya. Jikalau kamu jadi gini, kalau aku melihat dengan gambaran the Fool ini sendiri itu kayak gini, teman-teman. Kamu menginginkan suatu lembaran baru. Nah, ini. Kamu menginginkan suatu lembaran baru. Makanya tapi di sini aku lihat ada pay attention to the red flag ya. Tetapi tanpa kamu sadari, ya, tanpa kamu sadari, apa yang akan terjadi di depannya kita nggak pernah tahu. Nah ini loh, ya. Aku melihat di sini dengan hadirnya the Fool ini sendiri, ya. Kamu ingin kehidupan baru dalam asmara kamu, tapi di sisi lain, ya, di sisi lain kamu masih ada rasa kecemasan untuk memulai langkah itu, ya. Kamu menginginkan suatu kehidupan yang baru, lembaran baru, ya, langkah baru, tapi untuk memulai itu kamu masih merasa cemas. Ini, nah ini loh. Oke, aku cek dulu the Fool. Aku melihat di antara kalian ini gini ya. Ada 6 of Swords. Kamu menginginkan kehidupan baru. Ini loh.
beranjak dari satu sisi ke sisi lain. Atau intinya gini, kalau kamu di posisi kamu di kehidupan kamu yang lama, bisa saja seperti itu ya gambarannya. Kalau kamu di kehidupan kamu yang lama, bisa saja kamu akan mengalami yang namanya apa? Nih loh. Aku melihat kayak ada semacam hampa. Rasa sendiri, hampa, ya aku melihatnya. Five of Pentacles. Sebagian dari kamu habis kehilangan seseorang. Atau kalau bukan masalah kehilangan seseorang, kamu punya pasangan atau tidak, itu kayak serasa sama saja. Ada dia atau tidak, kamu merasa seperti biasanya. Atau bisa saja kita masalah habis ada King of Cup, di sini ada Five of Pentacles. Mungkin yang tadinya dia tuh terlihat sayang banget sama kamu, sayang banget. Ya. Tetapi di sini tiba-tiba ada sesuatu yang membuat semuanya berubah. Yang tadinya selalu ada buat kamu, tiba-tiba sekarang kamu merasakan kesepian. Atau bisa saja karena di sini aku lihat ada The Magician ya teman-teman. Magician ini sendiri itu kayak ada kewaspadaan kamu di sini. Kewaspadaan kamu, kekhawatiran, bukan kekhawatiran ya, tetapi kayak ada perubahan dalam asmara kamu yang membuat kamu di sini cemas, khawatir. Ada semacam perubahan. Kita ngomong masalah The Magician. Ya, dalam pikiran kamu, di sini aku melihat ada suatu gambaran bahwa apakah ada sesuatu yang dia tutupi dari kamu. Nah ini, ya, apakah ada sesuatu yang ingin yang dia tutupi dari kamu. Nah ini loh. Aku lihat ada Seven of Wands ya teman-teman. Kamu sebetulnya ingin kondisinya nggak seperti ini terus. Nah ini loh, benar. Ya. Di sini aku melihat kayak semakin kamu itu memahami dia, semakin kalian ini dekat, semakin kalian ini katakanlah hubungan suami istri atau hubungan pacaran atau hubungan apalah di sini. Semakin kamu memahami dia, ya. Semakin lamanya hubungan kalian, semakin yang namanya banyaknya perbedaan-perbedaan di sini. Nah ini. Hal inilah yang membuat pikiran kalian ini mendeskripsikan berbeda. Nah ini loh. Kenapa dia berubah? Padahal dia ini bisa saja bukan terkenal ya. Kamu awalnya itu paham tentang dia ya mungkin ya. Kamu udah percaya sama dia dengan ketulusan hati dia, dengan perasaan dia. Tetapi dengan berjalannya waktu, sedikit demi sedikit rasa percaya kamu mulai tergerus. Nah ini loh. Yang tadinya kamu percaya, lama-lama muncul yang namanya pemikiran apakah ada sesuatu yang dia tutupi dari kamu. Bisa juga seperti itu. Ya. Apakah dia ini ada sesuatu? Nah ini loh. Begitupun dengan yang baru, sama saja. Alasan dia mendekati kamu ini kenapa? Nah ini loh. Makanya di sini aku melihat intinya kamu ingin tahu sebetulnya ada apa. Karena berharap apa? Situasi ini bisa cepat selesai. Nah, ini loh, kamu berusaha untuk menyelesaikan di sini. Ya. Berusaha untuk kayak gimana dia ini sebetulnya seperti apa dia ini sebetulnya, ada apa dengan dia ini, ya. Nah, ini loh. Semakin lama di sini aku melihat semakin kamu berusaha untuk menggali tentang dia. Ya. Kenapa? Di sini karena aku lihat ada pay attention to the red flag. Kamu merasa bahwa ada sesuatu yang kayaknya nggak beres deh. Nah, kayak gitu. Bisa juga seperti itu. Nah, sedangkan dari dia ini sendiri, lihat. Ada Temperance, ada The Hermit. Oke, aku lihat dulu. Karena di sini aku juga melihat ada situasi dan kondisi. Ya. Sebetulnya yang menjadi masalah di antara kalian adalah kurangnya pemahaman, bisa juga seperti itu. Atau kalian ini dalam fase di mana kalian ini belajar untuk saling memahami satu sama lain. Nah ini loh kalau aku lihat fase di situ. Oke, Temperance. Oh, ada momen tower ya.
Kalau aku lihat ya gini, ada situasi dan sudut pandang yang jadi gini, apa yang menjadi pemikiran kamu tentang dia ini kayak berbeda ya teman-teman. Karena apa yang kamu cemaskan di sini ya, kalau aku lihat dari gambaran ini sendiri, dia ini kayak ingin sendiri dari kadang-kadang dia itu kayak butuh waktu untuk dirinya, butuh waktu untuk sendiri, ngebalance sendiri, butuh waktu penenangan diri. Nah ini loh. Karena kalau aku melihat dari sudut pandangnya dia, kalau aku melihat dari yang namanya pemikiran dia yang sedang dia pikirkan di sini adalah tentang situasi yang gimana ya, kita ngomong masalah tentang emosional. Nah ini loh. Kalau dia lagi ada masalah atau emosi, memang dia cenderung ingin sendiri. Ya. Mungkin hal inilah yang cukup mengejutkan kamu. Atau sesuatu yang gak pernah dia lakukan, tiba-tiba dia lakukan. Di saat di sini aku melihat dia itu kayak butuh waktu sendiri. Kita lihat ada the hermit dan ada temperance ya teman-teman. Ini loh. Di sini juga temperance. Ingat ini ya. Bahwa di sini kalau aku lihat dia benar-benar butuh waktu untuk sendiri. Kenapa? Karena aku lihat di sini ada emosional yang lagi meledak-ledak, bisa juga seperti itu. Nah, kenapa ada emosi meledak-ledak? Kita ngomong masalah banyak banget. Yang pertama bisa saja karena ada hubungannya dengan kamu. Nah, ini. Ya. Emosional lagi nggak stabil di sini kalau aku lihat. Ya. Emosional dia ini lagi nggak stabil. Bisa saja karena ada masalah dengan kamu, karena di sini aku lihat sama-sama mempertahankan posisi masing-masing. Nah ini loh, ya, mempertahankan posisi masing-masing, merasa bahwa diri kamu yang benar, diri dia yang benar, atau bisa kayak gimana lah, intinya sama saja ya. Di sini aku melihat bisa saja emosional ini gara-gara ada hubungannya dengan kamu, atau bisa saja memang di luar hubungan kalian. Ini loh, kalau dia ini lagi ada masalah atau lagi emosi, dia cenderung ingin sendiri ya teman-teman di sini kalau aku lihat. Ini loh. Kenapa? Kalau emosi ini, kalau aku lihat emosi dia ini masih mengalami yang namanya up and down. Ini bukan masalah yang selesai, yang ada malah masalahnya jadi gede. Intinya seperti itu. Ya. Di sini kalau aku lihat dengan hadirnya temperance ini sendiri, terkadang dia itu kayak gue butuh waktu buat sendiri. Nah, ini loh. Gue pengen sendiri. Kenapa dia pengen sendiri? Yang pertama untuk mengharmoniskan dirinya, menenangkan dirinya, ya. Yang kedua itu, yang ketiga di sini aku melihat ada hubungannya juga dengan dampak yang lainnya, gitu loh. Dampak di karirnya, dampak di orang-orang yang ada di seputar dia, ya. Dampak juga kalau ini adalah pasangan pernikahan, ini nanti dampaknya dalam keluarga kalian. Nah ini loh, ya, ke anak, ya. Nih, di sini sebetulnya kalau aku lihat ada sesuatu yang dia merasa ada sesuatu yang kayaknya dia kurang puas. Nah ini loh, ada sesuatu yang kayaknya dia ini nggak puas tentang apa yang sudah kamu lakukan, apa yang sedang kamu, intinya kayak gitu ya. Intinya di sini aku melihat kadang-kadang dia itu kayak berpikir, jangankan kamu, kadang-kadang di sini aku melihat dia ini kayak terkadang menganggap kamu itu ya, kalau aku lihat penilaian dia tentang kamu, kadang-kadang kamu itu care memang sama dia, care, peduli. Tetapi di sisi lain dia merasa bahwa kamu ini kurang bisa memahami atau peka, bisa juga. Ya. Karena bisa saja dia itu merasa bahwa ini loh, kita ngomong masalah tentang yang namanya temperance. Ya. Temperance ini kalau aku lihat kadang-kadang dia itu kayak berusaha untuk mau kamu apa? Sebetulnya maksudnya ini tuh apa? Kenapa kamu bisa begini? Ya. Begitupun kamu. Di sini aku melihat juga kenapa kamu berubah, ada apa. Nah, ini sebetulnya kalau aku melihat ada situasi seperti ini, perlu yang namanya pembicaraan di keduanya. Ini. Ya. Menurutmu mungkin ini ada situasi yang baik, enggak ya, baik buat kamu, tapi belum tentu buat dia. Contoh seperti ini ya, teman. Ini contoh saja. Contoh seperti ini.
kamu memang terkadang care, bentuknya kamu care, tetapi ada situasi, kondisi, ya, bahwa kamu itu juga terlalu cuek sama dia. Nah ini, atau kurang peka, bisa juga. Nah ini loh, ya. Makanya kadang-kadang ada situasi dan kondisi yang dia ini belum puas ya. Belum puasnya itu kayak gini. Ada sesuatu yang gimana ya, intinya itu apa yang kamu lakukan terhadap dia ini kayak nggak sesuai apa yang diharapkan. Nah ini loh, padahal yang dia inginkan, kita kalau ngomong masalah Ten of Cup, Ten of Pentacle ini, kadang-kadang dia tuh kayak berpikir, gue pengen kayak dia, kayak si pasangan ini, gue pengen dia itu kayak gini. Nah ini loh, lebih ke arah bagaimana untuk bisa menjalin hubungan ini lebih harmonis, bisa juga hubungan ini bisa lebih baik, bisa juga ya. Nah ini loh, ini yang kadang-kadang ada suatu sikap dan perilaku lah, bisa juga ya, perilaku kamu, sikap kamu yang membuat dia itu kayak kadang-kadang tuh geram. Nah ini ya, jadi itu sekali lagi buat Libra, aku akhiri. Kita bertemu lagi di sesi yang lain. Oke, see you next time.